jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang juga sudah diumumkan, kita akan membahas salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu tentang haji. Namun kaitannya adalah haji di masa kontemporer. Maksudnya kita sekarang berada pada zaman di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ini mengalami kepadatan jumlah jamaah yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Dalam arti sudah sampai pada titik mematikan, banyak korban jiwa dan banyak juga orang-orang yang harus berpulang ke rahmatullah karena keadaannya sudah tidak memungkinkan. Dan oleh karena itu antisipasi yang dibuat atau yang disepakati oleh para pemimpin di negeri-negeri Islam adalah dibuatnya kemudian kuota pembatasan. Karena hanya itulah yang paling tidak bisa untuk dijadikan sebagai antisipasi untuk sementara, yaitu dikurangi jumlah yang berhajinya. Nah, hadirin jamaah sekalian, masalah ini mungkin buat kita cukup aneh ya, karena di sepanjang sejarah umat Islam, ya 14 abad lamanya umat Islam itu baru sekarang ada yang namanya haji itu sampai antri-antri begitu, Pak. Dan kita tidak menemukan kajian di dalam ilmu fikih sepanjang sejarah bagaimana kemudian syariat Islam atau fikih itu sendiri mengatur masalah kepadatan ini. Tidak ada kajiannya, tidak ada pembahasannya, karena memang kalau dibilang padat sih dari dulu sudah padat. Tapi kalau sampai ada korban jiwa, nah ini yang baru di zaman sekarang. Padat itu cuma ya masing-masing sabarlah begitu aja, tapi tidak sampai pada korban jiwa. Nah, kalau yang sekarang ini padatnya langsung ngefeknya ke korban. Ya, kita bisa buka sebuah memori kita ketika pada tahun 1990. Jadi jamaah sekalian, ini ingatan saja, dalam berita kita bisa searching sebenarnya. Tahun 90 itu terjadi tragedi Mina yang disebut dengan terowongan Mina atau Harratul Lisan, nama terowongannya. Waktu itu sampai jumlahnya itu lebih dari 1.000 orang, 1.400 orang meninggal secara bersamaan. Dari 1.400 itu paling banyak itu adalah jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia, 649 orang. Itu kalau kita hitung pakai kloter itu lebih dari satu kloter tuh Pak, 649, satu kloter kan 450-an. Bayangkan jamaah haji satu kloter setengah meninggal secara bersamaan di dalam satu kejadian yang tiba-tiba saja, mendadak saja. Jadi terowongan itu jamaah sekalian hanya bisa digunakan dengan kapasitas maksimal itu 1.000 orang. Tapi yang masuk ke terowongan itu setelah diinvestigasi ternyata tidak kurang dari 5.000. Jadi kebayang Pak, orang di tengah ya, dari belakang, dari arah tenda itu masuk ribuan orang, dan dari arah Jamarat mau pulang ke tenda juga ribuan orang lagi. Itu dalam waktu sekejap 1.400-an orang itu wafat begitu saja. Dan ya wajarlah kalau misalnya itu terjadi lalu main salah-salahan. Pemerintah Indonesia saat itu kemudian menyalahkan pihak Saudi Arabia yang dianggap teledor apa dan sebagainya, dan Saudinya nggak terima, dia juga balas juga, kalian itu juga tidak mau diatur dan sebagainya lah begitu. Hampir terjadi pemutusan hubungan diplomat antara kita dengan Saudi Arabia. Dan yang pasti kemudian negeri kita tahun 90, mungkin sebagian kita sudah ada yang ngalamin waktu itu ya, 90 berapa tahun yang lalu lah ya, itu kita berkabung Pak se-Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang. Karena 649 itu bukan sedikit itu jumlahnya.
Nah ternyata itu bukan yang pertama dan itu juga bukan yang terakhir. Jauh sebelumnya sudah banyak terjadi, tapi memang yang paling fenomenal itu yang tahun 90 itu. Dan sampai hari ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya ada banyak faktor. Yang pasti secara teknis memang Mina tidak bisa diperluas lagi. Sebenarnya sudah dilakukan perluasan jamaah sekalian. Hanya saja perluasan Mina itu sudah bukan Mina itu yang jadi masalah. Disebut dengan istilahnya sekarang tuh Mina Jadid. Nah Mina Jadid ini kalau secara lokasi dia bukan Mina, dia adanya di Muzdalifah. Muzdalifah kita tahu kalau dari Arafah menuju ke Mina kita bermalam di Muzdalifah. Nah di salah satu blok Muzdalifah itulah yang kemudian dijadikan sebagai Mina. Ini unik Pak. Jadi kalau tanggal 9 atau malam tanggal 10 tempat itu masih disebut sebagai Muzdalifah. Nah begitu besok paginya tempat itu disebut namanya sebagai Mina. Ini lucu Pak. Ya, dia Muzdalifah tapi dia Mina. Itu yang disebut dengan Mina Jadid. Dan banyak jamaah haji kita udah di situ. Nah itu pun bukan berarti jadi solusi. Kenapa? Selain juga masalah fikihnya itu jadi pada ribut gitu ya. Ini Mina bener apa enggak nih gitu ya. Yang kedua lokasinya jauh karena masih di Muzdalifah. Jadi kalaupun ada jamaah kita dan banyak memang jamaah kita yang dapat tenda di situ, itu Pak jalan kakinya menuju ke tempat Jamarat ya memang jauh, yang dibilang 5 kilo dan sebagainya ya di situ. Nah, dan itu jadi masalah besar juga. Jadi pertama Minanya sempit, nggak muat. Yang kedua kalaupun mau di-extend, diperluas, itu sudah bukan Mina. Yang kedua kalaupun anggaplah itu kita sepakat, oke lah anggap itu darurat, itu Mina. Tapi jalannya juga jauh, Wah, gitu. Nah, itu yang jadi problem sebenarnya. Karena itulah sebenarnya jauh sebelum peristiwa tragedi Mina tahun 90, kepala-kepala negara dari beberapa negara Islam yang paling banyak penduduknya Muslim dan mengirim jamaah haji itu sudah bikin kesepakatan di Jordan, di Amman tahun 87. Saat itu mereka menandatangani kesepakatan bahwa kita tahan jumlah jamaah itu jangan melebihi 1/1000 dari penduduk Muslim dari masing-masing negara. Nah pada saat itu Pak, 87 ya, Indonesia sebenarnya paling banyak Pak sebenarnya kalau bicara jumlah populasi. Tapi jamaah hajinya nggak banyak. Nah ini yang unik Pak. Yang banyak tuh negara-negara Arab aja. Sedangkan kalau dari Indonesia di tahun 80, kita bisa bayangkan tahun 80 Pak, Islam itu belum begitu ngetren di Indonesia. Muslimnya iya banyak, tapi KTP semua. KTP-nya doang yang Islam. Kalau semangat keislamannya tahun 80 belum. Nah waktu itu Pak disepakati, ditandatangani nggak boleh lebih dari 1/1000. Jadi setiap 1000 penduduk hanya boleh 1 gitu ya. Itu kita nggak ngaruh Pak, nggak ngaruh dalam arti nggak pernah memenuhi kuota. Jadi ya di tahun itu sampai tahun 99 saya 91 pergi haji, ya punya duit sekarang bayar ya tahun ini berangkat, nggak ada masalah gitu. Nggak ada kuota-kuotaan karena kita masih di bawah 1/1000 waktu itu. Nah memang kemudian terjadi perubahan tren Islam itu di awal 90-an. Saya mau cerita sedikit Pak. 91 itu saya pergi haji bersamaan dengan tahun yang sama Presiden Republik Indonesia Harto waktu itu kan, nah itu beliau pergi haji juga. Dan ini saya katakan ini momentum luar biasa. Sebab sebelum-sebelumnya secara politis kan Pak Harto dianggap agak berseberangan lah gitu dengan umat Islam gitu ya. Tapi di tahun 91 itu Pak, beliau berangkat haji dan nama beliau itu dikasih nama oleh Raja Saudi tambahannya jadi nama Muhammad Soeharto. Yang lebih unik lagi, ibu negara. Selama ini umat Islam tuh kayak ada masalah gimana gitu dengan ibu negara, Ibu Tien Soeharto. Ada yang bilang beliau bukan Islam apa gitu macam-macam tuh Pak di tahun-tahun segitu kan. Ternyata beliau mendampingi Presiden Soeharto haji dan masuk Ka'bah, masuk TV. Orang se-Indonesia nonton di TVRI, wah masuk TV ternyata dia. Ya berarti kan muslimah gitu kan. Dan itu juga didampingi oleh
wakil presiden waktu itu, kalau nggak salah ada B.J. Habibie udah jadi wakil tuh belum ya, pokoknya Pak Habibie dan semua banyak menteri-menteri. Nah itu sebuah momen bahwa tren Islam itu masuk ke kalangan elit birokrasi. Ya mulai dari presidennya, menterinya, pejabat, sampai ke gubernur, sampai ke apa itu di bawahnya bupati, camat, lurah. Udah mulai ngetren Pak, orang pergi haji. Jadi kalau kita punya pejabat ada Pak Hajinya itu kita bangga, gitu ya. Nah, walaupun waktu itu masih zaman ya Orde Baru sih sebenarnya. Dan satu lagi, selain pejabat, birokrat, juga para artis. Tahun 80 ke bawah, mundur ke belakang, nggak ada artis pergi haji Pak. Saya masih ingat satu-satunya artis yang pergi haji cuman Oma Irama Pak. Iya kan, cuman Oma Irama doang itu. Pulang dari haji namanya berubah jadi Roma, Raden Haji Oma Irama, gitu. Jadi Roma. Tapi ya cuman beliau aja, yang lain mana ada, nggak ada. Hatta Ahmad Albar yang orang Arab pun nggak pergi haji juga dia, ya kan? Namanya Ahmad Albar, anaknya Habib Kuitang, tapi dia nggak berangkat. Rambutnya keribo Pak, gitu. Waktu itu masih jadi tokoh rocker di Indonesia, gitu kan? Belum ngetren. Tapi di tahun 90 itu Pak terjadi perubahan tren, artis pada insaf. Ya kan? Saya tuh Pak 91 berangkat itu bersama sebuah travel haji, sekarang udah nggak ada. 3 utama. Itu yang memberangkatkan Pak Harto ya 3 utama. Dan 3 utama itu travel haji boleh dibilang paling besar lah. Yang lain belum ada, sekarang ini kan banyak gitu ya. Dulu belum ada. Adanya 3 utama. Dan 3 utama Pak menggratiskan para artis. Setiap satu bis rombongan, satu artis. Saya masih ingat Pak, dilepas di Masjid Istiqlal waktu itu, berangkat mau terbang itu, setiap satu bis ada satu artis. Saya waktu itu kebagian Dorce Gamalama. Itu yang mimpin talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, itu artis Pak. Di samping itu ada Jaja Miharja, ada banyak lah gitu kan. Itu gratis mereka. Nah maksudnya ya itu bagian dari biasa marketing, promosi. Ya kalau artisnya pada berangkat ya banyak lah penggemar artis kan pada berangkat juga. Nah tahun 91 itu Pak itu boomingnya pejabat artis. 96 mentok kuota. Orang kalau 96 mulai baru berpikir mau berangkat haji dia daftar, antara dia dapat dengan dia enggak. Sepupu saya itu kisahnya lucu Pak. Ibunya mau berangkat haji karena bapaknya udah nggak ada, sebagai anak yang ya boleh dibilang paling tua lah. Ayo anterin emak berangkat haji. Emak dibayarin Pak dia sama emaknya. Terus dia bilang, "Mak, boleh nggak ngajak bini sekalian?" Gitu. Ya boleh, bayarin sekalian. Itu Pak daftarin 3 berkas ya tahun 96. Berkasnya dia dimasukin ke komputer, masuk, keluar tuh nomornya. Bininya masuk, giliran emaknya yang bayarin malah kagak masuk. Ini yang bayarin malah kagak masuk, dianya malah masuk. Bagaimana hitung-hitungan, itu urusannya dia lah bagaimana. Artinya itulah tahun-tahun di mana pertama kali bangsa Indonesia antara kaget sekaligus bangga. Kaget kok bisa nggak kebawa ya, sekaligus bangga. Wah berarti memang Islam ini lagi moncer-moncernya, orang sampai antri, sampai kagak kebagian. Ya kayak gitu Pak, kita bangga di pengurus masjid biasanya kan, gimana kemarin jamaah sholat id penuh, penuh banget, halaman penuh, jalanan kita tutup, bisa nutup jalan bangga Pak, pengurus masjid itu, ya kan, bangga karena saking penuhnya gitu, buat banggain. Sama dengan korban berapa kemarin di masjid ente? Alhamdulillah sapi 200, makin banyak sapinya makin bangga. Sampai kita tutup jalanan, gitu. Kalau udah bisa tutup jalan kayak 2 prestasi gitu Pak, ya kan? Nah begitu juga sampai nggak muat, sampai antri tahun depan. Itu buat bangga-banggaan tahun 96. Cuma Pak kesininya itu nggak jadi bangga Pak. Nah yang sekarang ini antrian itu udah sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kemarin itu ada jamaah ya murid saya sih masih muda, masih baru kuliah, baru lulus lah gitu kan. Dia daftar Pak, memang kebetulan dia KTP-nya Kalimantan, Banjarmasin. Saya tanya, udah daftar? Udah. Kebagian kapan? Dia nyengir aja, 40 tahun lagi Ustaz.
40 kagak ada yang lamaan lagi ya Pak. Untung dia masih muda, baru 20-an kan umur ya kan. Taruhlah dia umur 25 gitu kan. Tambah 40 kan 65. Tapi kan dia bawa emaknya. Nah, emak berapa umur? Nah, dia nyengir, emak saya udah 60. Berarti kalau 40 tahun lagi 100 dong. Ada tuh umurnya gitu. Ada Pak, emaknya masih hidup sampai sekarang. Nah, dianya yang udah meninggal sekarang gitu. Kelamaan Pak, ya kan? Sulawesi, Kalimantan itu bukan makin jauh dari Jakarta itu makin makin sepi Pak, makin ramai. Jamaah itu makin banyak. Nah, sebagian teman saya yang bilang, wah kalau gitu kita berangkat dari luar negeri aja, siapa tuh luar negeri lebih sepi gitu kan. Dia ke Malaysia, ternyata di sana antrian 100 tahun Pak, Malaysia. Nah, kalau mau yang sepi, itu negara yang nggak ada orang Islamnya, kayak Jepang gitu Pak, itu nggak ada orang Islamnya. Tapi ada syaratnya, ya ente harus tinggal di Jepang setidak-tidaknya, punya izin tinggal di sana, itu bisa jadi kuliah kayak di sana atau apa gitu kan. Tapi kalau main berangkat ke sono langsung terbang nggak bisa. Filipina kan begitu Pak, Filipina kan tetangga kita tuh, ya kan. Filipina tuh ya bisa sih kalau kita mau haji dari Filipina, tapi kita harus tinggal dulu di Filipina. Bahkan kalau cuman sekedar paspor Indonesia tapi terbang dari Filipina nggak bisa, kecuali paspornya paspor Filipina. Nah itu Pak, teman saya punya travel haji ditangkap sama pemerintah Filipina karena dia bawa jamaahnya semua ganti paspor di sono. Ketahuan sama imigrasi sana. Sebagian jamaah ketangkep, dia sama sebagian jamaah terbang. Berhasil dia ke Saudi itu Pak. Cuman pulangnya kan harus lewat situ lagi Pak. Masuk penjara juga ujung-ujungnya. 3 bulan Pak di Filipina itu, ya kan. Jadi ya udah nggak bisa bilang apa-apa. Yang namanya kuota ya kuota, udah nggak bisa dibilang. Ada yang bilang begini, kenapa kita nggak jadi TKI aja? Kita tinggal di Mekah, ntar kan kita tinggal masuk doang. Itu teorinya Pak. Dalam kenyataannya nggak bisa juga. TKI kita yang tinggal di Mekah, bukan tinggal di Mekah Pak, tinggalnya di Aziziyah. Kan Aziziyah sama yang namanya tempat melontar jumroh kan tinggal loncat doang. Itu dijaga sama tentara Pak. Itu kalau sampai ketangkap nggak punya tasrih gitu kan, ya sekitar dendanya sekitar 30 juta, masuk penjara berapa hari, dipulangin ke negaranya masing-masing dan di blacklist, nggak boleh masuk lagi Saudi untuk berapa tahun lamanya. Parah lah udah pokoknya gitu kan. Harus beli tasrih. Ya udah beli aja. Nah, beli itu Pak nggak otomatis beli langsung dapat. Ya pasti diseleksi dulu kan. Diseleksi. Kalaupun daftarin semua berkas lengkap dan dibilang oke, Anda boleh beli, itu Pak harganya juga nggak main-main. 8.000 real itu yang paling murah. Ada yang 10.000, ada yang 12.000 tergantung jenisnya Pak. Kalau 8.000 real, 8.000 kali 4.000 berapa tuh? 8 kali 4 32 ya. 32 juta Pak. Itu cuman tiket masuknya doang Pak. Nggak ada pesawat kan, emang rumahnya di situ. Nggak pakai hotel, rumahnya di situ. Cuman tiket masuk doang tuh 32 juta. Kebayang kan Pak, ya kan? Itu kalau yang murah meriah, biasanya udah habis tasrih yang segitu, yang biasanya yang dijual yang 12.000. Nah, yang 12.000 kaliin aja 4.000 berapa tuh? 48 juta kan, hampir gocap Pak. Cuman tiket masuk doang sampai gocap. Gitu. Itu belum makan, belum apa, belum yang lain-lain. Istilah kata cuman dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari masyair. Nginepnya di tenda gitu Pak. Dan tendanya Mina Jadid sono yang jauh ya, gunung, baliknya gunung. Nah, di sono tuh. Gitu. 48 juta tiket masuknya doang. Gak mentang-mentang rumahnya di Aziziyah di Mekah, terus lantas dia bisa pergi haji. Enggak. Nah, itu faktanya Pak. Itu faktanya. Kenapa kok dipersulit orang mau haji? Bukan karena dipersulit. Ini bukan pemerintah Saudi, bukan Raja Salman, bukan. Ini kesepakatan seluruh umat Islam, anggota negara konferensi Islam. Kenapa? Karena selalu terjadi tragedi Mina itu setiap tahun. Ada yang tabrakan, ada yang kebakaran, ada yang apa. Dan memang di mana-mana kalau udah overload, udah nggak bisa. Gitu. Ya apapun juga pasti akan berantakan Pak. Ya kalau udah overload gitu. Bapak pernah nggak diundang acara nikahan? Ya gedungnya bisa muat 200, yang datang 2.000 Pak.
Bah, kita udah ketahuan lah tuh rebutan apa semua, berantakan lah semua. Kalau udah kayak gitu udah overload kan, ya kayak gitu. Namanya juga udah overload, udah berantakan semua. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adakah, ini pertanyaannya, adakah solusi tentang ini semua? Ya, kalau bicaranya tentang fasilitas demand dan supply gitu ya, kayaknya nggak ada. Ini makin ke sono, makin ke sono, makin ke sono, ya jumlah populasi makin banyak. Paling-paling, ini cuman ada teman saya bilang, ente doa aja biar orang yang insaf berkurang. Jadi yang pada minat haji kayak dulu lagi Pak, kayak tahun 70-an gitu. Orang pada begajulan aja, Islam KTP doang, jadi pada nggak pengen ke sono gitu. Nggak bisa gitu ya. Tapi ada yang menarik Pak, ada yang menarik begini. Itu kan yang kena kuota kayak gitu kan haji ya. Kalau umrah gimana Pak? Ada kuota nggak? Ternyata umrah tuh nggak ada kuota Pak. Nggak ada. Makanya orang pada lari ke umroh kan. Nah ini Bandara Soekarno-Hatta saksi lah tiap hari tuh seragam orang umrah. Itu nggak ada batasnya. Dan juga nggak ada korbannya. Kan nggak ada. Lu meninggal di tanah suci gara-gara umroh tragedi Mina. Kagak ada Pak. Karena umrah tuh kagak ke Mina. Nah ya kan. Umroh ngapain sih Pak? Umroh ke tanah suci ini cuman teknisnya cuman 2 doang, 3 dah. Masuk mikot, ya kan? Entah itu di Bir Ali dari Madinah ataupun itu di Bandara Jeddah atau dari atas pesawat lah, macam-macam mazhabnya beda-beda. Dengan dengan berihram, dengan baju ihram, kemudian sampai di Mekah tawaf 7 kali putaran di Ka'bah, setelah itu sa'i 7 kali bolak-balik tahallul, selesai. Ya, kalau emang lagi sepi Pak 2 jam selesai. Ya kalau lagi rame 3 jam 4 jam lah gitu. Dan itu tidak ada waktunya. Bisa melakukan umroh pagi, siang, sore, malam 365 hari dalam setahun bebas. Nggak ada masalah. Maka tidak ada kuota Pak, karena tidak ada tabrak-tabrakan. Semua flow-nya itu jalannya satu arah. Orang kalau tawaf Pak nggak ada yang ngelawan arus Pak. Karena saat arahnya satu aja, muter gitu berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga sa'i, ya kan? Ya ada yang ke sono dan ke sini, tapi kan ada separator di tengah itu kan. Yang ke sono, yang ke sini, enggak ada tabrak-tabrakan. Jadi memang pemerintah Saudi tidak merasa harus membatasi jumlah jamaah umroh. Sekarang ini malah visanya malah bebas, terserah lu. Ya, bikin visa itu sekarang udah susah tuh Pak. Kalau Bapak handphonenya rada kurang mahal itu Pak, nggak bisa buat motret itu Pak. Harus yang rada mahalan dikit handphonenya, biar sidik jarinya itu kepotret gitu. Nah, udah visanya sudah online semua sekarang ini. Jadi kayak udah nggak ada batas lagi, bebas. Pertanyaannya kenapa kalau haji harus ada kuota? Karena itu Pak masalahnya Mina. Gitu. Saya mau cerita sedikit tentang Mina gini Pak. Saya haji tahun 91 sama haji tahun 2019 sebelum Covid, pas menjelang Covid kemarin. Nah, yang tahun 91 Pak, memang Mina masih tradisional banget waktu itu. Ya, jadi tempat melontarnya kan kayak gini nih, kayak tiang ini nih, segede gitulah kira-kira gedenya. Nah kalau saya dari sini ke situ Pak, melontar batu Pak, ini kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak. Ya tergantung lah ya. Kalau lagi mau begini tiba-tiba disenggol orang kan jatuh Pak, gitu ya. Kalau mau kena saya harus maju lagi, kira-kira jaraknya 2 meter, 3 meter, Bismillahirrahmanirrahim, kena. Kalau 2 meter, 3 meter. Itu kalau sepi Pak bisa begitu. Nah kalau orang 2 juta gimana mau jarak 2 meter? Nggak bisa. Iya kan? Ya paling enggak jaraknya 100 meter, 200 meter. Bapak pakai batu kecil, Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak nyampe. Nggak nyampe Pak. Nggak nyampe. Kalau jarak 200 batunya mesti gedean dikit Pak, batu kolar. Ya kan, yang gede. Dan tenaganya harus pakai tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau kena bagus, tapi biasanya meleset Pak, kena jidat orang gitu kan, meletak gitu, bocor Pak tuh, ya kan. Nah itu problemnya adalah kalau 2 juta orang ngadepin satu tiang itu, gimana urusannya itu, ya kan? Itu 2000 tahun 91 kayak gitu, banyak yang bocor Pak saat itu. Nah kemarin 2019 tiangnya udah nggak ada, dibikin tembok sepanjang 21 meter, kita bisa melontar dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Insya Allah nggak ada masalah, itu udah teratasi lah begitu. Tapi yang belum teratasi adalah tadi Pak, Mina Jadid Pak, gunung, balikannya sono Pak. Itu jalan kakinya itu yang susah. Karena
sekarang ini kan bulan apa nih? Sekarang bulan Juni ya. Nah, musim panas. Dan gurun pasir Saudi Arabia itu sangat tidak bersahabat. 52 derajat Celcius, Pak. Bapak jalan kaki ya dari Mina Jadid ke tempat ngelontar itu 5 kilo, Pak. Nah, itu dia. Ya, dengan suhu 52 derajat. Parah itu. Dan itu nggak boleh berhenti. Dulu yang terjadi tragedi Mina itu kan gara-garanya berhenti, Pak. Kan jalan jauh nih, Pak. Wah, gitu kan. Begitu masuk terowongan, alhamdulillah terowongan adem karena dipasangin AC, Pak, di terowongan itu. Pada istirahat di situ. Nah, yang di belakang 2000 nyodok, yang di belakang 3000 nyodok. Itu yang nyodok bukan orang Indonesia, Pak. Afrika. Afrika kan nggak kelihatan dari terang gitu, udah gelap gitu kan. Dia jalan aja, dia pikir apaan nih diinjek-injek empuk, nggak taunya orang gitu, Pak. Nah, itu kayak gitu, Pak, kasusnya. Dan kemarin pun sebenarnya saya haji itu bukan haji yang reguler, haji yang plus, yang harganya di atas 180 juta. Berarti kan udah yang dekat sama Mina gitu. Itu jaraknya 900, Pak. Dari tenda saya ke gedung itu kelihatan, itu gedungnya. Tapi jalannya capek juga, Pak. 900 meter itu lumayan. Karena jalan kaki, nggak boleh berhenti, nggak boleh istirahat, terus naik ke atas, ngelontar, ya 3 titik itu, balik lagi sampai ke titik ke kita tenda itu ya lumayan juga, 2 jam lebih gitu. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Dari sejak tanggal 9 kita udah nginep di Arafah, ya kan? Malamnya kita di Muzdalifah. Besok tuh tanggal 10 melontar, walaupun cuma 1 titik, namanya Jumur Aqobah, 7 kali lemparan. Tapi malamnya kita nginep di tenda. Besok paginya atau besok siangnya jam tanggal 11 itu kita ngelontar. Besoknya lagi 12 ngelontar lagi, besoknya 13 ngelontar. Nah, proses berputar-putar itu, Pak, ada ngelontar, ada jalan, ada apa, itu yang bikin orang pada drop. Ya, banyak yang sakit di situ, ada yang meninggal juga, dan ada yang ya jadi korban gitu. Itu yang problem itu Minanya. Dan Mina itu tempatnya sempit, Pak. Ini yang tahun ini berangkat, kemarin saya ikut dengerin para petugas haji lagi mau berangkat ini, karena kan dapat tambahan kuota, ya kan. Nah, sepupu saya yang tadinya udah nggak berangkat nih karena udah ditentuin, ternyata tiba-tiba ditelepon, dipanggil, ayo berangkat sekarang jadi pembimbing haji di sana. Nah, itu pembimbingnya cerita begini, ukuran tenda dengan jumlah orang itu sangat tidak sesuai. Kalau diukur-ukur secara rata-rata, per orang di dalam tenda itu jatahnya cuma 0,9 meter persegi. 0,9 meter. Jadi 30 cm kali 30 cm. Segitu doang jatahnya, Pak. Kita begini, Pak, di dalam tenda itu. Iya, untuk 4 hari. Nggak muat tendanya itu. Itu kan. Jadi nggak kebayang, Pak, untuk ada di situ kita tuh udah nggak muat, kayak camp konsentrasi kalau lagi ada bencana alam tuh kayak gitu, Pak. Apalagi untuk, mohon maaf ya, urusan ke belakang. Ya, yang namanya kamar mandi, Pak, udah nggak ada yang benar. Dan semuanya itu antri. Kalau ditanya, saya kemarin waktu lagi pakai plus kan harusnya lebih bagus lah ya. Itu kalau yang namanya antriannya cuma 5 orang, Pak, kita bilang, weh, sepi banget nih, pada kemana orang cuma 5, gitu, Pak. 5 antrian 5 itu kita bilang sepi, gitu. Emang kalau nggak sepi berapa? Ya 20 tuh biasa, gitu. Antrian saya hitung 1, 2, 3, 20, gitu kan. Pak, kalau habis subuh kita kebelet, ya kita ngantri, itu jam setengah 11 baru dapat bagian nih, Pak. Iya. Nah, itu yang plus. Gimana yang ya ala kadarnya gitu, Pak, ya kan? Nah, jadi memang di Mina itu suasananya sangat-sangat tidak kondusif. Nah, kalau Bapak nonton YouTube yang sultan-sultan, nah itu dia yang hajinya miliaran, Pak. Kalau haji gale cuman jigo doang, Pak, ya kan, tambahin lagi cuman 49 juta gitu ya, di sono di Mina Jadid nggak bisa. Kadang-kadang yang haji furodanya doang dia, visanya doang furoda, tapi fasilitas tetap ngemper dia, bisa jadi begitu kan. Nah, jadi yang jadi masalah itu, Pak, kenapa harus dikasih kuota? Karena nggak muat tempatnya itu, Pak. Suasana Mina itu sudah sangat tidak kondusif gitu. Nah, jamaah sekalian, adakah jawaban secara hukum syar'inya tentang masalah Mina ini?
Gini Pak, saya nggak ngomong secara syar'i dulu, saya ngomong secara arsitek dulu. Padahal saya bukan arsitek Pak. Seandainya ada teknologi dan ada duitnya, itu gunung-gunung di Mina kita kepras saja semuanya, kita ratain, gitu kan? Kayak yang dilakukan oleh negara Cina. Negara Cina tuh bisa bikin sebuah kota dari kota yang bergunung-gunung dikepras sama dia. Terus kan berata tuh, kita bikinin tower. Tapi jangan, kalau sekarang tower ada 7 tuh di depan tempat melontar. 7 mah buat sultan doang, ya kan? Rakyat mah di sono. Nah, kita kepras itu, kita bikin tower paling enggak 1000 gitu Pak. 1000 tower yang lantainya paling enggak 30 lantai. Nah, tempat melontarnya kita bikin 30 lantai juga Pak. Jadi tiap lantai enggak usah jauh-jauh, kita kasih eskalator gitu. Ngimpi gitu kan. Nah, ngimpi lah kejauhan. Tapi mungkin kalau Elon Musk masuk Islam bisa juga kali itu ya. Nah, itu kan secara apa istilahnya, secara teknologinya gitu kan. Tapi kan nggak gampang kayak gitu, ya kan? Negara Saudi kan nggak sekaya kalau kayak Dubai gitu, kayak Qatar tuh nggak sekaya itu Saudi itu. Kaya sih Saudi, cuman kalau bikin proyek segede gitu juga kayaknya belum mampu dia. Nah, yang bisa kita otak-atik itu adalah sisi syariahnya Pak. Jadi gini, kita belajar fikih haji dari kecil Pak pastinya, ya kan? Yang namanya haji itu kan ada rukunnya. Nah, yang namanya rukun emang nggak bisa ditinggal. Begitu Anda tinggalkan satu rukun, haji Anda tidak sah dan Anda harus balik lagi tahun depan. Serem itu hukumannya. Tapi kalau kita cek di rukun yang 5 itu Pak, ternyata nggak ada yang namanya melontar jumroh dan nginep di Mina 4 hari. Nggak ada. Ternyata nggak masuk dalam rukun itu Pak. Yang rukun cuman ihram, niat ketika ihram, terus wukuf di Arafah, terus tawaf ifadah, terus sa'i, tahallul. Ke Mina itu ternyata di bawahnya rukun, itu wajib haji gitu. Nah, wajib haji ini emang harus dikerjain sih ya. Cuman seandainya dalam kondisi tertentu orang tidak bisa menjalankannya, hajinya tetap sah. Cuman dia kena denda, bayar dam. Dam itu apa? Ya 300 real lah buat beli kambing gitu Pak. Antara 300-400 tergantung mau yang teplek apa yang agak tebelan dikit kambingnya gitu kan. Nah, kalau 300 real itu kan 4.000 ya 1.200.000. Kalau yang 400 real itu ya 1.600.000 lah gitu. Daripada nginep di Mina dan segala macam tetek bengeknya, udahlah di hotel aja, di penginapan aja, nggak usah ke sana. Melontar bisa diwakilkan, sah. Ke Mina bayar dam, selesai. Gitu Pak. Logika sederhananya begitu. Nah, tapi masalahnya nggak begitu yang diajarkan kepada jamaah. Travel haji, termasuk juga para pembimbing haji, itu semua arahnya semua ke Mina. Nah, kalau udah cara berpikirnya semua harus ke Mina, berarti dikasih kuota. Nggak bisa dong, ya kan? Nggak bisa. Ya harus dibatasi. Tadi Mina tuh muatnya cuma 2 juta, lebih dari itu kredit gitu. Nah, dia nginep masalahnya di situ 4 hari masalahnya, ya kan? Nah, mestinya Pak, kalau udah tahu secara hukum fikihnya Mina itu tidak wajib, kan kita bisa bikin seleksi. Yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, yang muda-muda, ya kan? Dites waktu mau tuh daftar, jajalin, jalan kaki kuat enggak? Dari Mina Jadid ke situ kan tuh paling enggak 5 kilo 10 kilo bolak-balik 15 kilo lah gitu. Coba deh jalan dari sini nih, dari Soekarno Hatta, ya kan, sono no Monas gitu, ada nggak tuh 15 kilo gitu kan. Kalau emang kuat nggak pakai berhenti ya, dengan syarat nggak boleh duduk gitu kan. Kalau emang kuat lulus, ente berangkat haji paket Mina, gitu. Kalau yang nggak lulus, ente berangkat haji non Mina, gitu. Nah, berarti yang di Mina kayak sekarang nih, udah 2 juta aja cukup. Sisanya di Mekah aja, nggak usah ke Mina. Itu kalau mau kayak gitu Pak, antrian yang 40 tahun bisa maju Pak, jadi tinggal 5 tahun. 5 tahun mah kita kipas-kipas dah, Pak. Berangkat tahun berapa? 5 tahun lagi gitu kan, udah kebayang gitu. So artinya nggak harus ke Mina sebenarnya. Nah, cuman yang jadi masalah justru mindset. Kan orang nggak belajar manasik haji secara detail Pak, ya kan?
biasanya penceramah, ustadz dan sebagainya, pokoknya semuanya kerjain. Wah, begitu Pak. Yang penting afdol. Wah, gitu. Nah, dia nggak mikir realita di lapangannya itu nggak memungkinkan. Sama dengan nyium hajar aswad, Pak. Hajar aswad tuh harus dicium nggak sih sebenarnya, Pak? Nggak masuk rukun, nggak masuk apa. Ya kalau emang sepi, Pak, silakan nyiumlah sepuasnya. Tapi kapan sepinya? Ada sepinya. Tanggal 9 Zulhijjah. Itu sepi. Iya, orang lagi wukuf di Arafah. Lu kagak ke Arafah? Enggak katanya. Kenapa? Mau nyium hajar aswad katanya sepi, Pak, gitu. Nah iya, ya kan berarti dia kagak haji. Ini hari Arafah tanggal 9, harus ke Arafah ente. Enggak, aneh agak beda dengan pemerintah. Kan aneh di Indonesia lebaran duluan. Nah, aneh wukuf duluan juga katanya begitu. Kan nggak bisa, Pak, ya kan? Kalau di Indonesia bisa main-main begitu, Pak, ya, tapi di Saudi kagak ada. Nggak ada wukuf tuh 2 hari itu nggak ada. Di sana kalau raja bilang wukuf sekarang, biar kata dia teroris juga tetap aja. Nggak ada, Pak, teroris saking begonya, dia wukuf duluan, nggak ada, Pak, gitu. Kan di Saudi kan banyak teroris kan, banyak apa tuh yang raja dikafir-kafirin, ada tuh Pak kelompok-kelompok yang bersenjata begitu. Raja dibilang kafir gitu. Tapi begitu raja bilang buku besok, iya pada iya gitu, Pak. Di sini aja yang pada belagu, ya kan? Kata umat Islam, lebaran Sabtu, enggak, gua Jumat, katanya begitu. Karena udah kelihatan, wah gitu-gitulah macam-macam kan. Di sana nggak ada begitu, Pak. Jadi ya kalau dia mau nyium hajar aswad tanggal 9 boleh sih, tapi dia kagak haji berarti. Kan nggak bisa juga gitu. Nah, makanya harus tahu fikihnya. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Bahkan mana yang makruh dan mana yang haram harus tahu. Kalau belanja oleh-oleh, Pak, itu hukumnya apa? Mubah sebenarnya kan. Cuman buat kita jadi rukun, Pak. Kalau kagak belanja, kagak bisa itu. Saya bilang kan di Tanah Abang banyak, lain katanya. Oh gitu. Nah, jadi ya belanja juga tuh Pak di sono, ya kan? Ya mumpung duitnya ada kali ya, dibeli di sana. Begitu pulang di Tanah Abang dilihatin sama nih mereknya, emang sama. Orang ngimpornya dari sono-sono juga, Pak. Di Jeddah itu ada toko Ali Murah, ya, tahu ya, Ali Murah. Saya masuk ke gudangnya tuh ada karpet, cakep-cakep gitu. Saya lihat harganya itu Pak, ya, murah emang, gitu. Saya tertarik mau beli, cuman saya mikir lagi, oh iya. Ntar bawanya gimana, overweight apa enggak nih di pesawat? Kan jatah kita paling berapa sih, 30 kilo, 40 kilo kan paling-paling. Pak Alinya itu senyum-senyum. Bapak mau yang mana? Tenang Pak, harga segitu tuh harga sampai di rumah Bapak di Jakarta. Yang benar? Iya. Terus nanti bawanya gimana? Tenang, Bapak pilih aja yang mana. Ntar Bapak bayar di sini, hari ini juga karpet sampai di rumah, dia bilang. Kok bisa? Saya punya gudang di Tanah Abang gitu. Begitu ya. Iya, tenang aja. Bapak rumah jauh nggak dari Tanah Abang? Kalau emang ini Bapak bayar sekarang, saya telepon yang Tanah Abang berangkat gitu. Gitu caranya. Iya. Jadi sekarang bayar, sekarang juga sampai di rumah. Iya. Wah, bagus juga kalau gitu. Terus yang kacang apa segala macam di Tanah Abang banyak, dia bilang gitu. Cuman kan Bapak belanja di sini. Nah, itu dia, tahu pada. Makanya dia buka di sini juga, dia buka di Tanah Abang juga gitu jalurnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk yang wukuf di Arafah nggak ada masalah. Kenapa? Karena Arafah itu luas. Dan satu lagi Pak, karena dia luas, tidak ada satu titik yang harus didekati rame-rame. Luas Pak. Di mana saja kita berada di Arafah, kita wukuf. Dan tidak ada durasinya. Kalau durasi maksimalnya dari subuh tanggal 9 sampai subuh tanggal 10. Di waktu yang mana saja di sepanjang itu dan di titik mana saja di Arafah Anda ada di situ, Anda sudah wukuf. Jadi kan nggak ada tragedi Arafah, nggak ada Pak. Tragedi itu tragedi Mina, balik lagi Mina lagi, karena dia ciut segitu, ya kan? Nah, di Arafah Pak, Bapak bisa lihat kalau ada orang haji masuk rumah sakit, kan dia di ruang intensif nih gitu kan. Nah, begitu tanggal 9 masukin dia ke ambulan. Kalau ada mesin-mesin yang membawa selang-selang masuk dipasang semua, ambulan bergerak menuju Arafah, border of Arafah, gitu kan batasnya itu. Begitu masuk ada putaran Pak, langsung ambulan balik lagi ke rumah sakit. Udah wukuf, orang udah masuk kok gitu doang. Nah, wukuf tuh sesederhana itu sebenarnya, nggak harus yang wah kita baca Quran apa itu, enggak. Ya bagusnya begitu Pak, afdolnya.
Tapi kalau orang udah kepenuhan kayak gitu, yang penting udah masuk, balik lagi selesai gitu ya. Tawaf di mana, di Mekah, di Masjidil Haram juga gitu ya. Tawaf memang harus 7 kali Pak gitu kan. Tapi kalau orang udah sepenuh itu, sebenarnya ada cara yang lebih mudah, walaupun balik lagi mindset Pak. Kalau tawaf udah penuh kayak gitu, saya naik ke atas Pak. Loh, bukannya jauh Ustaz? Iya jauh, tapi kan ada skuter listrik. Nah, ya, skuter Pak, bayar 50 real naik skuter. Nah, ia bisa 2 kursi, seorang bayar gocap-gocap. Ini saya sama istri Pak, naik ke atas. Sebelumnya saya udah bilang nih sama rombongan jamaah, bahkan sama pimpinan rombongannya. Saya bilang gini, Pak Ustadz, udah tua orangnya. Kalau udah crowded kayak gini, mungkin ada baiknya sebagian jamaah kita bawa ke atas saja, naik skuter. Apa dia bilang? Tidak afdol, gitu dia bilang. Jadi yang namanya tawaf tuh harus di depan Ka'bah. Harus apapun yang terjadi itu resiko. Namanya juga kita menghadap Allah. Jadi resiko apapun kita hadapi. Oh gitu ya Pak Ustadz, iya. Tapi saya minta izin boleh nggak ke atas? Ustadz silahkan aja ke atas, gitu kan. Nah, nanti kita ketemuan di hotel, dia bilang begitu. Siap. Ya karena saya naik skuter Pak. Ya kan cepet jadinya, kan nggak capek juga ya kan. Bahkan saya lagi asik nyetir skuter, istri saya yang baca doa lama-lama berhenti. Lah tidur dia, keasikan gitu kan. Nah, pulanglah ke hotel, mandi, makan apa segala macam, nungguin jamaah belum pulang-pulang juga. Ya kan, lama gitu tungguin. Akhirnya datang tuh, muka udah nggak karu-karuan. Ada yang kain ihramnya hilang, ya kan. Ada yang macam-macam dah gitu. Kiainya deketin saya pelan-pelan bisik, emang berapa duit kalau naik kayak gitu katanya. Tadi gua kasih tahu lo ngelawan gitu Pak. Orang kita tuh modelnya begitu Pak. Apa-apa tuh harus yang afdol. Lama-lama dol Pak. Gitu. Orang masang baut kekencengan kan lama-lama dol juga gitu kan. Ya kita harus tahu diri. Ada kondisi-kondisi di mana kita bisa mengurangi ya keafdolan itu, yang penting sah karena jumlah orangnya udah gak memungkinkan. Nah, fikih haji yang penting itu Pak, gimana cara hajinya kita sukses, aman, sejahtera, walaupun gak harus yang paling afdol banget Pak, ya kan. Ya udah, saya Hajar Aswad udah nggak pernah lagi, cuma dari jauh gini aja Pak. Bahkan kemarin saya 2019 hampir tidak pernah saya sholat di Masjidil Haram. Padahal hotel saya sama Masjidil Haram ada depan Pak. Tapi saya nggak pernah sholat di dalam masjid. Kenapa? Ditutup, nggak muat. Gitu. Orang saya turun pakai lift, begitu lift kebuka, lah ini udah soft, ya kan? Udah soft, ya udah sholat di sini aja. Kan dalam hati saya nggak enak Pak. Ya Allah, saya di depan Masjidil Haram nggak pernah masuk. Akhirnya saya bilang sama istri, kan zuhur jam 12, jam 9 saya bilang udah kita berangkat jam 9 gitu Pak. Tutup semua, ada pintu satu dibuka, begitu kita masuk eskalator Pak, naik ke atas, dapatnya di paling atas. Zuhur Pak, di bawah terik sinar matahari. Besok kita kembali lagi dah ke hotel lagi aja sholatnya gitu Pak. Orang kebanyakan, nah itu Pak. Nah maka harus diatur ya, jangan egois gitu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.